nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian untuk kita sama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia dan selamat di akhirat untuk selamanya. Pada pertemuan subuh kali ini kita akan melanjutkan lembar materi pada kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Pertemuan kedua, pembahasan bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua ayat pertama yang dicantumkan dalam bab ini, yaitu surah Al-Ankabut ayat 69 dan ayat terakhir di surah Al-Hijr, tepatnya ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti benar-benar akan kami berikan petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa ibadah adalah salah satu yang paling penting dalam hidup kita. Bahkan itulah tujuan Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Bila kita menganggap betapa pentingnya beribadah, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Bukan sekedar bacaan dan gerakan saja, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tapi ibadah kita kerjakan dengan penuh kesungguh-sungguhan menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam hidup kita.
Di akhir surah Al-Hijr Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Ternyata jamaah, kita melaksanakan ibadah yang harus penuh kesungguh-sungguhan dalam pelaksanaannya, tidak untuk selamanya. Ada batasannya. Sampai kapan kita beribadah? Bila esok atau lusa kita meninggalnya, kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka sudah selesai dalam kita melaksanakan ibadah. Nah, inilah waktu yang hanya sebentar saja. Jangan sampai disia-siakan, berlalu tanpa diisi dengan kesungguh-sungguhan dalam kita beribadah. Karena pasti yang namanya kita bersungguh-sungguh, Pak, pasti merasa lelah, pasti merasa jenuh, pasti ingin mengakhiri segalanya. Maka ibadah tidak untuk selama-lamanya, ada batasannya. Mari kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan agar saat kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan beristirahat dari lelahnya kita beribadah. Nah, sekarang kita akan memasuki dalil ketiga dalam bab ini, yaitu surah Al-Muzammil ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ayat ini secara khusus berisi perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun umumnya tertuju pula untuk kita semua sebagai umat Nabi SAW. Nah, di sini menggunakan dhamir anta perintahnya. Mengapa bukan kalian yang tertuju untuk kita semua? Di sini menunjukkan jamaah secara khusus perintahnya tertuju kepada Nabi SAW, menunjukkan bahwa beliau yang pertama kali melakukan perintah dalam ayat ini sebagai contoh, sebagai teladan terbaik untuk kita ikuti. Dan umumnya perintah di ayat ini pun tertuju pula untuk kita semua. Ada dua hal yang Allah perintahkan di ayat ini. Pertama, sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkurisma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Berzikirlah setiap waktu. Nah, ini jamaah perintah pertama yang Allah sampaikan, yang tertuju pula untuk kita. Nah, hadirin, zikir itu bisa dengan lisan, mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan. Seperti kalau zikir setelah sholat, yang pertama kita baca apa Pak? Istighfar. Ya, istighfar sebanyak 3 kali. Saya mau badai 100 kali gitu Pak. Saya tambah maka di luar zikir setelah sholat. Tapi zikir setelah sholat wajib itu ditentukan jumlah atau bilangannya. Jadi ada dosis yang ditentukan 3 kali. Dilebihkan tidak jadi lebih baik Pak. Gitu. Ya,
istighfar 3 kali. Mengapa setelah sholat kita langsung istighfar, Pak? Mohon ampun. Padahal kita baru mengerjakan sholat, bukan mengerjakan maksiat. Banyak. Kalau Bapak ada hilaf, ada salah, ada ajakan dan keinginan untuk melakukan kemaksiatan, lalu kita ingat, oh nu kitu teh pinarakaleuh. Lalu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Wajar, Pak? Bisa dimengerti. Tapi dia mah nembe beres sholat gerak istighfar, gitu Pak. Mohon ampun untuk apa? Padahal kita baru saja mengerjakan sholat. Ternyata jamaah, inilah pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai manusia tidak lepas dari salah dan hilang. Segitu mengerjakan sholat saja ada kehilapan atau kelalaian yang kita lakukan. Maka mohon ampun yang kita panjatkan di zikir pertama kali yang kita baca setelah sholat adalah mohon ampun dari sholat yang baru saja kita kerjakan. Pastinya ada pikiran yang terbagi, gitu kan? Bacaan yang tidak dihayati, isi hati yang kemana Pak emutanana gitu, coba ya. Jadi istighfar jangan dulu yang jauh-jauh. Eta nembe sholat anu urang dikerjakeun dah Pak masih jauh dari sempurna. Ada hilaf, ada lalainya, nah begitu Pak. Dan mengapa istighfar yang pertama kali kita baca? Dikarenakan maghfirah dari Allah betapa sangat kita butuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap udara untuk bernafas. Terus Pak, sok Bapak membutuhkan udara untuk bernafas hanya selama kita hidup. Makanya kalau ada orang tidak sadarkan diri, itu pingsan atau postur ayah dijalmi teh kan dicek Pak denyut nadinya, detak jantungnya, simpang dua jari Bapak di dekat lehernya. Oh mendingan postur ayah denyut, nah berarti dia sudah tidak membutuhkan lagi udara untuk bernapas. Supaya tapi maghfirah dari Allah kita butuhkan ketika kita hidup di dunia sampai saat kita sudah meninggal dunia. Di hadis diterangkan setelah jenazah baru selesai dimakamkan, Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum. Itu Pak, mohonkan maghfirah, mohonkan ampun untuk saudara kalian ini anu nembe dikurepkeun. Itu Pak, kata para ulama, ini kebutuhan kita terhadap maghfirah Allah baik ketika kita masih hidup dan juga saat kita sudah meninggal dunia. Itu Pak. Nah, mengapa selanjutnya, mengapa zikir pertama yang kita baca astagfirullah, memohon ampunan kepada Allah, menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa. Pasti pernah melakukan kesalahan, ada dosa pada diri kita yang pernah kita lakukan. Maka jamaah dimulai dari kesadaran diri, ada dosa yang dilakukan. Kalau sudah menyadari lalu menyesali, selanjutnya tidak mengulangi dan diganti dengan amal soleh yang lebih banyak lagi. Itu Pak. Jadi dimulai dengan apa Pak? Menyadari banyak dosa yang dilakukan. Jadi kalau dimulai dengan kesadaran ini, kita tidak merasa diri paling bersih, paling suci, paling soleh, enggak Pak. Kalau kita menyadari banyak dosa, maka semangat tobat senantiasa meningkat. Setelah menyadari, menyesali.
Maka istighfarnya tidak sebatas di lisan, tapi menghadirkan penuh harap kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Menyadari, menyesali. Maka yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Dan orang yang beriman itu sesuatu yang rasa benci yang ada pada diri orang beriman itu Pak, adalah rasa benci untuk kembali melakukan perbuatan dosa. Itu Pak. Jadi kan rasa benci itu tidak boleh Pak. Nggak boleh kita punya rasa benci terhadap orang lain, menyimpan rasa dendam terhadap orang lain. Hanya ada satu rasa benci yang ada, yang harus ada pada diri kita, yaitu rasa benci untuk kembali melakukan perbuatan dosa. Kapungkur mata, minuman ieu teh pikaresepeun bisa. Wah, gitu Pak. Dibeli, dinikmati. Nah gitu, nya kapungkur dulu. Dia pernah meminum yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang tidak ada yang paling dibenci selain minuman tersebut. Gitu Pak. Dalam hadisnya Nabi SAW menerangkan sebagaimana dia benci bila dilemparkan ke neraka jahanam. Gitu Pak. Menyadari dosa yang dilakukan, menyesali, tidak mengulangi. Nah, yang terakhir, mengganti dengan amal soleh yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Jadi taubat itu tidak hanya meninggalkan, tapi mengganti dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ada saya mah tostara mabok, tostara judi jadi, sholat mah paknya sholat ya tarah, ini kumaha artinya. Dan gitu Pak, itu zikir pertama yang kita baca setelah sholat adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya yang sebagaimana Bapak sudah ketahui, Bapak sudah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua zikir itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi dibuktikan pula dengan amal perbuatan. Kalau menyadari dosa yang dilakukan, menyesali, sok atuh jangan mengulangi lagi, sok atuh melakukan perbuatan apa nembe beres sholat terus istighfar, gitu kan. Wa kurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhan. Nah, hadirin, sholat pun bagian dari zikir. Jadi sholat bagian dari zikir dengan amal perbuatan. Nah, jadi sholat bagian zikir dalam amal perbuatan yang paling penting dan paling utama. Jadi kalau kita benar-benar zikir atau mengingat Allah, maka lakukanlah semua yang Allah perintahkan. Bapak teh nuju sibuk Pak di Padangan, wah nuju riweuh, azan berkumandang, begitu Pak. Nah, bagaimana bentuk zikirnya? Sok segera penuhi seruan Allah, penuhi undangan Allah melalui lisan para muadzin. Jadi hakikatnya yang mengundang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, maka bila kita segera memenuhi seruan Allah, itulah bukti kita benar-benar memahabesarkan Allah. Allah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil. Termasuk urusan yang sedang saya kerjakan kecil, iman. Tidak begitu penting selain segera memenuhi undangan Allah.
Dan itu apa? Bentuk zikir sebaik-baiknya saat kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, penuh kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Kan sholat yang terbaik secara waktu di awal waktunya, di awal waktunya. Sholat terbaik secara tempat bagi kita Pak, di masjid, di rumah Allah yang mulia. Sholat yang terbaik secara jumlah berjamaah, gitu kan? Misalnya bapak teh qadarullah rada telat ke masjid ya, itu Pak, lebat ke masjid terus bubar berjamaah. Wah ditambah ini waktu nate siang geningan nusanes sih aya nyusul tak, baru istirahat di tempat kerjanya, baru rehat di perjalanannya. Tong masing-masing Pak ajakan ayo kan berjamaah Pak, ayo berjamaah. Sampai dalam hadis pernah selesai sholat berjamaah ada sahabat yang baru masuk masjid, kan gitu Pak, tertinggal terus beres sholat berjamaahnya. Maka Nabi SAW membuka peluang kebaikan, menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menemani orang ini berjamaah ya niat dari rumah mau berjamaah ke masjid, geningan tos beres Pak, dapat nginten perjalanan jauh gitu Pak. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ngacung Pak, saya wahai Rasulullah mau menemani si fulan berjamaah. Karena Abu Bakar yang paling banyak dan paling bagus hafalan serta bacaan Quran, maka beliau yang menjadi imam. Orang yang tadi tertinggal berjamaah jadi makmum. Tah bagi Abu Bakar sholatnya sunat itu Pak Haji, anu ngamakmum tetap wajib gitu. Sebatna teh sodako gitu Pak, nyarangan eta Nabi teh karunya cenah niat bade berjamaah dari rumah terus beres karunya cenah sok temani gitu Pak, biar tetap dapat pahala berjamaah. Tak bagi Abu Bakar sunat, yang tadi mah wajib. Nah maka bapak misalnya sholat Pak ba'da zuhur, ainu Noel ngajak berjamaah, tidak apa-apa bapak mah ba'da zuhur we teraskeun anu itu sholat naon Pak zuhur. Tongki bapak ditual teh bakal cit abdi mah sholat rawatib jono nih teraskeun we Pak nya. Bagi bapak tetap ba'da zuhur, bagi yang mengenal bapak nya sholat zuhur. Karena naon kitu berjamaah tapi beda sholat. Nui sholat sunnah, itu sholat wajib tasawuf. Contohnya nu tadi bagi Abu Bakar sholat sunnah ada atas kan Abu Bakar mah, bagi makmumnya tetap sholat wajib. Itu. Tapi sholatnya anggar sholat 4 rakaat di sana zuhur. Mumun bami orang rawatib ba'da zuhur tetap we 2. Gitu Pak. Aya Abu Bakar mah tetap jumlah rakaat sholat wajib eta 4. mumun. Sanes 2 sanes rawati. Upami orang mah tetap 2 rakaat. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar mah tetap jumlah rakaat sholat wajib eta. Tetap bagi kan tadi terangkeun Pak sholat wajib naon. Misalnya sholat asar misalnya rakaat teh nya tetap we Abu Bakar mah 4. Itu makmumna 4 sami. Mung nilai hukumna bagi Abu Bakar mah sunah gitu Pak. Nalika orang sholat pada zuhur aya Noel tetap we 2 teh janten 4. Misalnya maghrib Abu Bakar tetap 3. Mungun 3 itu 3. Mung nilaina janten sunnah margi atos gitu mah. Margi atos. Gitu banyak tah itu secara jumlah terbaik berjamaah. Tah eta teh bagian dari zikir Pak. Zikir dengan amal perbuatan paling utamina nyaeta sholat. Nah maka ketika sholat kita harus mengingat Allah lewat bacaan, lewat gerakan, benar-benar menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah sholat dikerjakan, rasa itu harus tetap ada dan terjaga. Jadi cariosan Pak
perbuatan teh terjaga. Mengapa? Apa orang mah jalmi nu sholat. Sebagaimana ketika kita sholat terjaga semuanya, mengikuti aturan yang Allah tetapkan, mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Itu perintah pertama, yaitu sebutlah nama Tuhanmu, zikirlah. Nanti Pak, di suatu kegiatan dalam kehidupan yang kita alami pas sehari-hari, pasti ada godaan, ada ajakan, bahkan ada keinginan, ada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Dan perbuatan dosa maka umumnya cocok Pak, sesuai dengan keinginan diri Pak. Dengan dorongan syahwat yang cocok pisang. Ada tak peluang untuk hal itu? Maka orang yang zikir segera mengingat Allah. Wah, lu kieu mah pidosaeun, pinarakaeun, sekalipun secara dunia menguntungkan, maka kita berani meninggalkan sepenuh hati dan sekuat iman karena meyakini hal itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tetapi zikir dengan amal perbuatan justru itu yang paling utama ya, dibandingkan dengan lisan tapi yewe dosa dikeureuy akan percuma lah apa-apa yang diucapkannya. Balah disebutnya itu perbuatan para pendusta. Bila zikir sebatas di lisan saja tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Gitu Pak. Yang kedua, watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Nah, tabattal itu artinya mencurahkan sesuatu dengan sepenuh hati, penuh kesungguh-sungguhan. Nah, jadi ketika kita beribadah sepenuh hati, maka poin-poin utamanya adalah tentang keikhlasan yang terjaga. Bahasa tabatal itu. Jadi tabatal diterjemah beribadah, bermakna beribadah, artinya suatu amalan yang dilakukan sepenuh hati, bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kembali ke pertemuan sebelumnya, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh ketika kita meyakini betapa penting amalan yang kita kerjakan. Maka ibadah adalah yang paling penting dalam hidup kita. Sepenuh hati kita akan mengerjakannya. Nah, hadirin, pertama, makna tabatal itu keikhlasannya terjaga. Yang kedua, kaifiat atau tata caranya benar, tidak sebatas gerakan dan bacaan saja. Maka untuk beribadah dengan sepenuh hati, dasarnya adalah ilmu. Jadi keikhlasan dan kebenaran tata cara mustahil bisa ada tanpa dasar ilmu. Saat kita sudah mengilmui diri, Bapak belajar fikih ibadah, maka Bapak meyakini sholat seperti ini dari mulai mengangkat tangannya, posisi tangannya, bacaannya, gerakannya, Bapak yakin dasarnya ilmu. Sekalipun Bapak sholat di tempat berbeda, nah hari dia mah kitu geuning ngangkat pandanganna, nah hari dia mah geuning kitu sujudna, Bapak tidak akan goyah, tidak mungkin mengikuti yang sebatas kebanyakan orang mengerjakannya. Nah, dan abdi mah kantos ngaos hadis, nah geuning di hadis nama kieu, kantos diajar ayat Qur'anna diterangkeun kieu. Nah itu Pak. Jadi bisa ikhlas dan benar itu dasarnya ilmu.
sekalipun Bapak di tempat yang mulia, di tanah haram yang kita rindukan bisa ke sana. Eta teh Pak, tanpa bekal ilmu dan takwa teh Pak rada bingung eta teh. Macam-macam parupa-rupa ibadah teh. Nah, bila kita dasarnya ilmu kan yakin. Nabi kieu salatna, yakin teh ku ilmu teh ya. Makanya bab haji umroh maka perintah bekalnya apa Pak? Fatazawwadu, maka berbekalah kalian. Wa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Yang takwa teh diantaranya ilmu teh. Nah begitu jemaah. Jadi satu, zikir, perintah zikir dalam ayat ini. Yang kedua, beribadah dengan sepenuh hati. Nah, zikir tadi maknanya umum kayak dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Tah, di dalam ibadah teh udah bagian dari zikir, Pak. Maka di sini menjadi perintah kedua, disebutkan lagi secara khusus menunjukkan bahwa paling utama zikir adalah dengan amal perbuatan. Nah, hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang mengingat atau yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, masalul hayyi wal mayyiti, seperti orang hidup dan orang mati itu Pak. Jadi kalau kita zikir itu hakikatnya kita hidup Pak. Kita hidup untuk kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, baik dengan lisan apalagi dengan amal perbuatan, eta teh seperti mayit itu Pak. Jadi perumpamaannya ini antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Tak kita berzikir teh untuk menghidupkan diri kita di kehidupan sesungguhnya, untuk menghidupkan hati kita sehingga hati kita tergerak, terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak bawa kendaraan, perjalanan yang ditempuh jauh atau menghadapi kemacetan, sok daripada ngaburu tumpah ambek-ambekan dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi, sok banyak zikir, banyak mengingat Allah, lihat pemandangan, lihat perjalanan, tambah lagi banyak zikir, karena semua yang kita lihat dan tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geninya ngurus jalan wae ketika macet, Allah mah ngurus alam semesta geningan lancar. Tuh banyak tuh, itu tanda manusia sehebat apapun banyak kelemahannya. Allah Ta'ala lah yang berkuasa sebenar-benarnya. Itu kaitkan, hubungkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala dari semua yang kita lihat, yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, itu dalil ketiga jamaah, perintah zikir dan ibadah dengan sepenuh hati. Ayat ini dimasukkan dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh, menunjukkan bahwa ketika kita mujahadah pasti lisan akan senantiasa mengingat Allah, hati akan senantiasa terpaut kepada Allah. Aktivitas sehari-hari, amal perbuatan yang kita lakukan senantiasa untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Nah, berikutnya jamaah, ayat ke-7 di surah Az-Zalzalah ini insya Allah sudah dihafal ya, sering pula kita baca. Ini dalil tentang keadaan kita sebagai manusia yang pasti ingin dihargai.
Ini kunciannya. Jadi manusia tabiatnya pasti ingin dihargai, apapun dan siapapun itu. Sampai ada orang meninggalkan suatu acara karena merasa tidak dihargai. Itu. Jadi nampak sederhana tapi berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Sampai ada satu pasangan yang membunuh bahkan memutilasi pacarnya Pak. Di mana ya Pak? Kita berita terbaru Pak, anu dituk-tukan sabaraha potong Pak. Sabaraha? 65 tuh Pak. Pak terangnya 65 bagian eta kabayang Pak. Dimutilasi Pak, dituk-tukan jeung eta teh kabogohna cenah. Tuh Pak. Baca beritanya. Akan merasa tidak dihargai. Orang teh cenah kurangnya kumaha gitu kan. Baca itu dikaitkan pantesan di Al-Quran depan Allah menerangkan kita manusia punya rasa ingin dihargai, dan bila kita mengejar penerimaan dan penghargaan dari manusia, maka kekecewaanlah yang akan kita dapatkan. Allah Ta'ala menghargai dari setiap amal yang kita lakukan, sekecil apapun. Ini ayatnya Pak. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam beramal, tenang Pak, sekecil apapun Allah akan menghargai amal perbuatan baik kita. Ini ayatnya, itu Pak. Jadi kalau kita mengejar penghargaan dari sesama manusia, tidak akan didapat dengan sempurna, pasti kecewa pada akhirnya. Maka Allah lah sebaik-baik yang menghargai amal kita, yang memberikan balasan dengan berlipat ganda sampai bilangan tidak terhingga. Itu Pak ayatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, partikel terkecil, Bapak melakukan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia, orang yang melakukan kebaikan itu, melihat balasannya. Itu Pak, melihat balasannya. Jadi ayat ini dicantumkan dalam bab mujahadah agar memotivasi dan mendorong kita bahwa sungguh tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Bahkan sekecil apapun Allah akan menghargai, Allah akan memberikan balasan, kita akan mendapatkannya kelak di akhirat, balasan yang sempurna. Nah hadirin, jangan pernah menganggap sepele, menganggap ringan, menganggap tidak penting kebaikan sekecil apapun. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, sekalipun engkau hanya memberikan senyuman, hanya memberikan sapaan, teguran kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada orang yang kita temui, sebatas itu ada balasannya, bahkan bisa berpengaruh besar Pak. Ada orang teh rudet Pak, di rumah anaknya teh rudet, hari yang berat cina gitu. Pendaksaran Bapak teh senyum, menyapa, tuluy didoakeun ku Bapak teh nya Pak mugi lancarnya aktivitas Pak, menyentuh hati. Sederhana Pak, tapi mendorong semangat orang itu. Amin Pak, nunggu Pak. Da kondisi di rumah pada raut sadayana teh Pak, da teu dipasihan artos. Ka istrina balik mah cenah teu aya ayeuna mah cenah ngajuk heula kasih embang sayur. Gitu Pak.
anak mah lupa cenah jajan kan, wah jajan kan aya cenah MBG, cenah non MBG, cenah aya MBG, cenah jajan segala, Pak. Pas di jalan pendak bapak teh senyum Pak, disapa ku bapak teh, didoakeun, wah eta Pak. Jika sepele atuh Pak, tapi menyentuh hati, jadi motivasi kalau si bapak eta teh. Tuh Pak, hal sederhana tapi membekas di dalam jiwa ketika orang belum mendapatkan senyuman di hari itu, belum mendapatkan sapaan, bahkan belum mendapatkan doa terbaik dari orang di rumahnya. Ya salam gitu dijawab atuh Pak dan di bekalan itu banyak yang juga sepele. Ya. Saya mengajar di kelas Pak, budak anak SD banyak yang bengok kene matana juga dipaksa kerti berat anu manyun panjigana hoream ka sakola rupa-rupa Pak disemangatan heula sok atuh senyum paginya mana gitu Pak, senyumlah maka engkau akan bahagia, jangan menunggu bahagia baru tersenyum Pak, udah teh saleuli senyum bari kapaksa dikeun wae gitu banyak dibangkitkan semangatnya dulu. Yang orang ujung-ujung ngajar ayo budak bararaeut saya ngarti atuh Pak. Jangan mengerti menerimanya saja rada berat gitu Pak. Jadi dibangun dulu motivasinya gitu Pak. Dikondisikan dulu tuh mentalnya, ya hatinya. Nah itu Pak. Jangan menganggap sepele kebaikan yang kamu lakukan sahur Nabi. Walaupun hanya memberikan senyuman, teguran, sapaan kepada orang lain, atau walaupun hanya menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Teteh kedah dasar iman Pak, muncul kepedulian. Bapak teh rumah teh pinggir jalan Pak, ada lubang, seberapa kali motor kalinya cilaka Pak, tong diantepkeun sina cilaka bongan ngarebut kumaha nya. Bapak tidak tetiasa meser semen wisik ditambal, bapak teh ada maseratan, hati-hati lubang, kata teh Pak, jadi sodako atuh Pak, ya hati-hati lubang ukur ngada malu gitu, Pak berapa ratus motor teh salamat ku seratan bapak, dulu bapak hiu cenah urang ieu tambal ngantosan anu bertanggung jawab mangeuningan iraha diberesanana. Bapak teh menggerakkan sanesna tidak Pak tambah eta teh Pak. Jadi sedekah, jadi kebaikan. Tuh. Nanti yang dilalui teh Pak, ada ibu mengandung Pak, wah cenah. Bahaya ieu Pak. Harus cepat dirujuk gitu cerita pun guru Pak, sederhananya Pak. Pak qadarullah karena Bapak menyingkirkan diri membereskan jalan itu teh salah gitu si bayi mengandung. Andaikan bapak tidak menyingkirkan paku eta di jalan, itu kendaraan aduh kumaha. Salah ibu melahirkan anaknya jadi ahli ilmu, ahli agama, bapak kabagian pahala. Nah, eta bagian dari sedekah jariah. Si anak itu lahir selamat, besarnya jadi orang yang soleh, ada jasa bapak di dalamnya. Apa jasa bapak? Menyingkirkan diri di jalan. Paku munteng eta teh ditu kendaraan. Tuh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang yang lewat sampai selamat di jalan itu temang nuhunkeun ka bapak da teu apal bapak nu mana nu bereskeun ieu jalan. Tapi Allah menghargai. Itu Pak. Dan tabiat manusia ingin dihargai, ingin mendapatkan nilai balasan dari segala apa yang kita lakukan. Maka kita dapatkan Allah sebaik-baik yang menghargai, Allah sebaik-baik yang memberikan balasan sempurna berlipat ganda hingga bilangan tidak terhingga dari kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Sekarangnya 2 ayat untuk subuh hari ini, semoga jadi tambahan nutrisi untuk keimanan, jadi tambahan ilmu yang bermanfaat.
semakin bersungguh-sungguh lagi kita dalam menggapai keridhaan Allah Ta'ala, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang sempurna. Terima kasih jamaah untuk kehadiran dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lembar materinya masih bersambung paudannya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutkan. Semoga masih Allah berikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.